بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan dan keamanan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya Allah menyelamatkan saudara kita dari bencana yang sedang Allah timpakan kepada mereka. Semoga Allah selamatkan saudara kita dan semoga mereka bisa beraktivitas, beribadah seperti kita dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Allah selamatkan iman Islamnya, Allah selamatkan jiwanya, Allah selamatkan harta bendanya, Allah selamatkan sanak saudaranya. Bukan hanya mereka yang saat ini sedang ditimpa musibah gunung meletus, tapi ternyata ada juga sebagian saudara kita yang Allah uji dengan bencana banjir, yang kadang berminggu-minggu belum selesai juga. Tidak nyaman beribadah itu, tidak aman dalam beribadah. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga saudara kita dari segala apapun juga bencana yang Allah timpakan kepada umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini perjalanan ruh manusia yang berseri udah beberapa bulan itu. Kalau saya bikin slide itu sekitar 12 slide atau 12 judul, berarti udah 12 bulan, udah 1 tahun, karena sebulan sekali berarti 12 bulan atau 1 tahun. Itu sudah kita lalui dari ketika roh awal mula diciptakan, kita belum ada di dunia, kemudian roh diturunkan ke bumi melalui perut ibu kita, kemudian roh di alam dunia melihat siang dan malam, gunung dan pemandangan, kemudian roh masuk ke dalam tanah sebagai mayat, kemudian roh dibangkitkan dari alam kubur, kemudian roh itu nanti di alam mahsyar seperti apa, dan di alam mahsyar itu disebut hari kiamat, satu hari dengan beragam peristiwa yang ada. Kemudian sampailah roh itu di penghujur alam mahsyar. Roh itu di penghujung alam mahsyar. Kalau saat ini roh kita dibungkus dengan tubuh kita, mata kita, tangan kita dan lain sebagainya, itu adalah roh yang ada di alam dunia. Ada badannya, ada jasadnya, dibungkus dengan baju, kelihatan gagah dan cantik, dibungkus dengan celana, peci, jas dan lain sebagainya, tambah gagah. Itu adalah ruh kita di alam dunia. Tapi apakah nanti di alam akhirat ruh kita ini dibungkus dengan jasad, dengan beragam jas yang sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Tidak bisa milih kita. Itu ruh kita ini dibungkus dengan jasad, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Biar tampak cantik, gagah, kemudian kita pesan baju yang paling indah
untuk kehidupan di akhirat? Tidak bisa. Itu ruh kita di alam akhirat, walaupun dibungkus dengan jasad, walaupun dibungkus dengan tubuh, tetapi kita sudah tidak bisa lagi untuk menentukan pakaian apa yang bisa kita pakai, jas mana yang bisa kita pakai. Tidak bisa. Terus Allah itu menjadikan kita tampil seperti apa? Itu Allah lihat dari apa? Keimanan kita saat ini dan amal soleh yang kita kerjakan saat ini di dunia. Jadi hidup kita di dunia itu merupakan modal. Seolah-olah Allah bilang, aku kasih modal ini. Modal apa? Modal umur. Modal apa? Kelengkapan anggota tubuh. Modal apa? Modal kenikmatan, harta benda. Kamu gunakan modal itu sebaik-baiknya. Kalau kamu gunakan modal itu sebaik-baiknya, insya Allah nanti di alam akhirat kamu akan mendapatkan keuntungannya. Tapi kalau modal itu kamu gunakan untuk memenuhi hawa nafsumu, modal itu habis, di akhirat kamu nggak punya apa-apa, bangkrut. Itu kan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serial perjalanan roh manusia itu sudah di penghujung alam mahsyar. Di penghujung alam mahsyar. Kemarin ada telaga Kautsar. Kemarin ada timbangan. Itu kemarin ada peristiwa manusia itu tenggelam dengan keringatnya. Nah, nanti di akhir ini, kalau sudah ini ya sudah, surga dan neraka. Nah, sudah ada ustadz yang lain kan, jadi tidak harus dengan saya. Udah selesai perjalanan ruh manusia itu, udah selesai. Nanti ada apa namanya, menengok alam surga atau apa, kayaknya sudah ada ustadz yang menyampaikan itu. Jadi saya off, udah selesai di alam terakhir ini, episode terakhir ya, episode terakhir serial perjalanan roh manusia. Udah komplit kan itu? Udah saya ceritakan hadis, ayat Quran, manusia di alam arwah kayak apa, manusia di alam rahim, manusia di alam dunia, manusia di alam kubur. Tuh, nah sekarang manusia di akhir alam mahsyar. Tuh, di Masjid Al-Islah Bandung. Apa itu? Manusia mengikuti Tuhannya. Tuhan kita Allah, nanti kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya berhala, nanti dia dipandu oleh berhala. Tuhannya manusia, nanti dia dipandu oleh manusia. Jadi di alam mahsyar itu Pak, itu nanti yang jadi pemandu mereka, siapa yang dia ikuti waktu di dunia, siapa yang dia sembah waktu di dunia. Nah, diantaranya apa? Ayat Al-Quran surat Hud 98, ayat 98. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqtumu qaumahu yaumal qiyamati. Dia ada di depan kaumnya pada hari kiamat. Siapa itu? Cerita tentang Fir'aun. Siapa Pak? Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Penguasa Mesir. Di zaman siapa? Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi orang-orang Mesir itu menyembah Fir'aun. Karena apa? Karena takut. Kalau Fir'aun tidak disembah, Fir'aun tidak memberi makanan. Itu. Nah, dia mengaku Tuhan karena apa?
bisa menghidupkan, bisa pula mematikan. Waktu saat itu juga pernah keluar seperti Tuhan persis. Apa itu? Mengeluarkan undang-undang setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Loh, harusnya hidup dan mati itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun gaya dia memposisikan dirinya seperti Tuhan, bahwa hidup dan mati seseorang sesuai dengan keputusan dia. Yang membunuh Fir'aun tidak tentaranya, tetapi undang-undang itu yang mengundangkan adalah Fir'aun. Mengaku Tuhan dia. Gitu. Berarti Fir'aun itu adalah simbol penguasa yang dia itu menganggap dirinya seolah-olah Tuhan. Apa yang diinginkan harus dikerjakan. Sengsara Bani Israel saat itu, Pak, di bawah penguasaan Fir'aun. Tidak bisa berkutik apa-apa. Yang dulunya di zaman Nabi Yusuf, Bani Israel ini hidup dengan kemewahan, kemuliaan, terhormat. Tetapi sepeninggal Nabi Yusuf, Bani Israel ini hidup di bawah Fir'aun yang kejam. Gitu. Tidak bisa makan kalau tidak menyembah. Maka saat itu ketika terjadi tidak ada makanan sama sekali, orang-orang datang kepada Fir'aun. Tanya dulu, Tuhanmu siapa? Engkau Tuhanku, kasih makanan, pulang. Itu termasuk juga Nabi ini pun juga sama. Jadi setiap orang yang tidak mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan tidak diberikan makanan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di daerah Mesir pernah ada penguasa yang seperti itu. Nah, orang-orang yang mengikuti itu juga ada. Sampai datanglah Nabi Musa alaihi salam ingin menyelamatkan Bani Israel. Ingin diselamatkan Bani Israel itu, Pak. Supaya apa? Supaya dia itu tidak hidup tertindas. Bani Israel itu. Nah, episodenya banyak ini. Nabi Musa dikala kecil, Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Musa dan Bani Israel. Oh, itu banyak sekali ceritanya. Nah, di saat itu Allah perintahkan, wahai Musa, datanglah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Dia telah melampaui batas. Dia manusia, tapi dia keluar dari manusia seolah-olah Tuhan. Ingatkan dia. Gitu. Mula-mula Nabi Musa pun takut. Takut, ya Allah, aku bersama kalian, wahai Musa dan Harun. Akhirnya apa? Berani datang ke sana. Senjatanya apa waktu itu? Tongkat. Tongkat itu awal-awalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan 3 kali. Apa yang ada di tanganmu, wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, ini adalah tongkatku yang aku pakai untuk menopang tubuhku, yang aku pakai untuk menghalau domba-dombaku. Jadi saat itu dari Madian itu ingin pulang kampung ke Mesir. Istrinya dibawa sama kambing, domba. Jadi dibawa domba itu sambil menggembalakan domba. Jadi membawa apa? Tongkat. Terus kemudian setelah itu, kalau seandainya mereka ini kelaparan, tinggal sembelih dombanya, dibakar. Enak kan itu? Enak kemana-mana. Tuh, kalau nggak lapar, nggak perlu makanan apa ya, sudah dombanya itu digembalakan, nanti bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Lapar lagi, sembelih satu lagi, makan lagi, enak. Jadi zaman itu Nabi Musa alaihissalam itu bepergian dari Madian ke Mesir itu jauh, itu enak mereka. Jadi membawa
bahan makanan yang bisa bertambah. Karena dombanya digembalakan nanti beranak pinak, mereka lapar disembelih dimakan seperti itu. Ya, kalau kita itu bepergian repot, bawa kijang, iya bawa kijang, bensinnya habis kan ke pom bensin, iya kan, ke pom bensin. Ini Nabi Musa enggak. Makanya ketika ditanya apa yang ada tanganmu, tongkat itu. Nah saat itu kan kedinginan. Nah, ada yang mengatakan berangkatnya malam karena apa? Karena takut kalau siang hari ketahuan, wah ini yang dulu membunuh pemuda Mesir. Karena waktu itu kan diancam, terancam nyawanya, bukan karena takut diadili, tapi karena takut dimasa tanpa pengadilan. Gitu. Nah, ada yang mengatakan pula kenapa kok perjalanan itu dilakukan di malam hari? Karena istrinya itu cantik. Nabi Ibrahim cemburu kalau nanti ada yang menggoda istrinya. Loh itu. Jadi berangkatnya malam, dingin. Terus karena malam hari mereka, Nabi Ibrahim karena sudah lama sekali itu meninggalkan Mesir, khawatir tersesat. Maka di dalam tengah malam itu, malam hari itu ada melihat cahaya. Tunggu kalian di sini, aku akan ke sana. Kalau di sana memang ada perkampungan, aku bisa bertanya jalan menuju Mesir yang mana. Atau aku bisa mengambil, minta api, kita akan menyalakan api unggun. Malam-malam berarti Pak. Untuk menghalau binatang buas, untuk menghangatkan tubuh. Nah kalau dari situ siang atau malam? Malam kan api unggun, siang hari api unggun, pagi-pagi sih kadang. Jadi kalau api unggun biasanya malam hari. Jadi malam hari kira-kira seperti itu. Nah ketika mengambil api itu ternyata apa? Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Itu namanya apa? Pengangkatan sebagai Tuhan. Nah di situ apa yang ada tanganmu? Tongkat. Untuk apa? Untuk menopang tubuhku dan menghalau domba-dombaku. Coba kamu lemparkan. Dilemparkan jadi ular. Bukti bahwa dia seorang nabi. Jadi ular pertama. Ambil, nggak berani. Jadi kalau tidak diambil tongkatnya itu yang berubah jadi ular, tetap jadi ular. Jangan takut, akhirnya diambil, berubah lagi jadi tongkat. Coba Bapak punya tongkat selempar. Nggak jadi ular Ustaz. Iya, Allah nggak perintahkan jadi ular kok. Itu. Nah dari situ pengangkatan Nabi Musa AS. Terus perintahnya apa? Kamu jangan sekedar pulang kampung ke Mesir, ada tugas tambahan bagimu. Apa itu? Datangi Fir'aun karena telah melampaui batas. Nah di hadapan Fir'aun bilang, aku ini utusan Allah. Buktinya apa? Nih lihat tongkatku, berubah jadi ular. Sihir ini, kata Fir'aun. Jadi yang kedua itu di hadapan Fir'aun untuk membuktikan bahwa dia utusan Allah, diutus oleh Allah untuk menghentikan kesalahan Fir'aun. Kenapa enggak Bani Israel? Kenapa disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun? Karena kalau pimpinannya ini bisa ditaklukkan, bawahannya akan mudah dikuasai. Seperti itu kira-kira Pak. Ya. Nah itu yang kedua, berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular. Yang ketiga, itu ketika Fir'aun itu, wah ini adalah sihir. Akhirnya apa? Aku juga punya tukang sihir. Sehingga setiap daerah dipanggil tukang sihirnya. Nah ternyata tukang sihir yang dipanggil oleh Fir'aun ini, itu enggak fisabilillah. Enggak lillahi ta'ala dia. Untuk apa? Untuk menandingi Musa, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Lah terus apa imbalan untuk kami? Ya, tukang sihir itu materialistis dia. Nggak dikasih, nggak akan melakukan. Aku kasih bayaran untuk kalian. Oke, datang mereka. Itu Nabi Musa bilang, kalian yang melemparkan apa yang kalian punya dulu atau kami? Gitu.
engkau aja dulu. Ya sudah. Akhirnya mereka melemparkan tali-tali itu, kemudian Nabi Musa itu pertunjukan. Jadi 3 kali ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Tetap mereka itu tidak beriman, Fir'aun itu. Terus kemudian Bani Israel ini semakin terancam. Mereka nyebrang lautan kan itu. Padahal di situ itu seringnya muncul apa? Ud'u lana rabbaka. Wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Ayo Bani Israel itu. Bilangnya apa? Tuhanmu. Tuhannya siapa? Nabi Musa. Kenapa enggak bilang Tuhan kami? Tapi bilangnya Tuhanmu. Kamu punya Tuhan Musa. Itu kan? Coba kamu minta kepada Tuhanmu. Minta apa? Minta sesuatu untuk kami. Kami minta minuman. Oh. Jadi pesuruh Nabi Musa itu disuruh-suruh berdoa. Tetapi manfaatnya untuk orang lain. Gitu kan? Jadi mereka yang mau, tapi yang minta Nabi Musa. Dan bilangnya apa? Ud'u lana rabbaka. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Karena Tuhanku beda. Loh, bisa jadi seperti itu. Itu mereka. Nah, jadi setelah dikejar oleh Fir'aun itu, mereka nyebrang lautan. Dari situ tampaknya orang-orang Bani Israel itu tidak sepenuhnya beriman kepada Nabi Musa dengan ucapannya apa? Ud'u lana rabbaka. Hanya modal mengikuti Nabi saja mereka selamat dari lautan. Tapi orang-orang yang menentang Nabi ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan. Orang-orang yang mengikuti orang yang menentang Nabi juga tenggelam. Jadi apa? Kunci keselamatan itu ikuti Nabi. Bani Israel itu hanya sekedarnya saja. Tapi karena dia ikut Nabi Musa, ikut selamat. Ikut selamat. Itu. Nah, kalau ayat ini, Bapak dan Ibu, itu cerita tentang Fir'aun. Jadi Allah sampaikan, nanti Fir'aun itu ada di depan kaumnya. Kapan? Pada hari kiamat. Fa'auradahumun nar. Kemudian Fir'aun ini berjalan sampai neraka. Terus orang-orang yang menyembah Fir'aun itu pun mengikuti. Wa bi'sal wirdul maurud. Itulah sejelek-jelek orang yang masuk apa itu? Ke dalam neraka. Ia diperintahkan. Fir'aun ini pengikutnya di belakang. Kata malaikat, ke sana. Ketemu malaikat lagi sana, ditunjukkan. Akhirnya masuk ke mana? Neraka. Ini yang menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat orang itu digiring beserta siapa? Orang yang dulu waktu di dunia diikuti. Ternyata yang diikuti itu masuk neraka, berarti pengikutnya juga masuk neraka. Itu Pak, iya kan? Jadi jangan salah mengikuti, jangan salah mengangkat pemimpin. Itu seperti itu. Nah, ini di dalam tafsirnya disebutkan bahwa di dalam ayat itu cerita tentang Fir'aun dari kiamat Pak. Oh, berarti Fir'aun nanti bangkit lagi? Iya. Hidup lagi? Iya. Kita sama, kita juga hidup lagi. Jadi hidup kita di dunia ini untuk hidup nanti di akhirat. Cuma kalau hidupnya Fir'aun di akhirat nanti masuk neraka. Penyembah berhala. Berhala Pak. Mengikuti berhala. Masuk ke mana? Ke dalam neraka. Ini hadisnya panjang. Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Imam yang lain juga meriwayatkan. Tapi sering-seringnya kan orang itu tanya, sahih nggak usah? Ya udah, Bukhari dan Muslim saja. Itu loh. Masih kurang Ustaz tuh, kamu kurang terus. Kalau udah mati baru nggak kurang. Kalau udah mati kan nggak bisa kurang kan? Tuh beli apa begitu, kurang Pak, tambah dikit, masih hidup berarti. Kasih, kalau kita jadi penjual kayak gitu, kurang Pak, masa cuma segini, tambah lagi dong. Oh, Bapak masih hidup. Kenapa? Masih bilang kurang, kasih itu.
minta lagi, kasih lagi, karena dia masih hidup. Nanti kalau udah mati dia nggak bisa bilang kurang. Tuh, paham ya? Nah, dalam Imam Muslim dan Imam Bukhari dikatakan pada hari kiamat, adzana muadzinun, ada pengumuman. Ada pengumuman nanti dari kiamat. Jadi nanti didengarkan baik-baik dari kiamat. Sama-sama Pak, saya pun juga belum mengalami, Bapak juga belum mengalami. Tetapi kita punya referensi, kita punya rujukan. Ilmuwan nggak punya, karena belum bisa diteliti. Tapi ini wahyu disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengarkan baik-baik. Nanti ada pengumuman. Pengumuman itu bilangnya apa? Tatba'u kullu ummatin makanat ta'buduhu. Setiap umat, seluruh umat itu diwajibkan mengikuti apa yang dulu dia sembah. Ya. Jadi setiap manusia, setiap umat itu harus mengikuti waktu dia di dunia itu menyembah apa. Makanya jangan salah menyembah nanti. Fala yabqa man kana ya'budu ghairallah minal asnami wal ansab. Termasuk juga orang yang waktu di dunia dulu menyembah selain Allah. Apa yang dia sembah? Yang dia sembah adalah berhala. Al-asnam wal ansab. Yang dia tegakkan, dia mintain sesuatu, dia sujud kepadanya, dia mengagungkannya di situ. Itu benda-benda yang makhluk Allah Subhanahu wa taala dia angkat sebagai Tuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai makhluk hidup nanti di akhirat. Orang yang dulu di dunia itu menyembahnya, ini patung dia sembah, dihidupkan oleh Allah. Orang-orang yang dulu menyembah patung sekarang saat itu nanti dari kiamat dia melihat patung itu ternyata bisa hidup. Ikuti. Ya, wahai manusia, dulu kamu menyembah berhala. Saat ini di hari kiamat ikutilah berhala itu. Hanya berhala itu jalan sesuai perintah Allah, Pak. Berjalannya kemana? Ke arah neraka. Ke arah neraka. Illa yatasaqatuna finnar. Yatasaqatun itu artinya apa? Jatuh satu-satu, bleng ke neraka. Masuk lagi belakangnya, masuk lagi ke belakangnya. Dia lewat siratal mustaqim atau enggak ini? Langsung masuk neraka. Masuk neraka. Makanya nanti ada ungkapan bahwa siratal mustaqim bukan untuk orang musyrik, bukan untuk orang kafir, tapi untuk siapa? Untuk kita orang yang sholat. Siratal mustaqim itu. Kenapa? Dalam hadis sahih ini disampaikan orang yang tidak menyembah Allah langsung masuk neraka. Yatasaqatun, berjatuhan mereka ke dalam neraka. Itu. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah barrun wa fajirun. Sampai nanti seluruh orang yang tidak menyembah Allah itu dibawa oleh Tuhannya masuk ke dalam neraka semuanya, kecuali orang yang menyembah Allah. Orang menyembah Allah belum, iya kan? Belum. Sekarang orang Yahudi itu, Pak, orang Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi itu punya nabi dan nabinya diperintahkan untuk mengajak mereka menyembah Allah. Tapi ada di dalam hadis Muslim itu juga panjang ini lanjutannya, wa ghubbaratu ahlil kitab, ahli kitab. Fayud'al yahud, orang Yahudi dipanggil. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, man kuntum ta'buduna, dulu waktu di dunia siapa yang kalian sembah. Itu jadi orang Yahudi dipanggil di hari kiamat itu, di mahsyar itu yang luar biasa. Yahudi, sini Yahudi, datang Yahudi. Itu datang Yahudi. Orang beriman ada tandanya, Pak, jelas. Makanya dia dapat minum telaga
Kautsar. Makanya perbanyak air wudhu, perbanyak sujud sebagai karena itulah nanti tanda kita di akhirat. Gitu. Nah, Yahudi dipanggil itu, ditanya dulu waktu di dunia, apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Dulu waktu di dunia kami menyembah Uzair, dan Uzair itu dikatakan putra Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, orang Yahudi, berarti mereka mengalami penyimpangan. Itu nanti di hari kiamat, ketika mereka mengatakan bahwa mereka menyembah Uzair, nggak bisa berbohong, itu nggak bisa bohong. Dikatakan kadzabtum, kalian bohong. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Allah itu tidak pernah mengangkat pasangan. Allah juga tidak pernah mengangkat anak. Nggak ada anak Allah itu. Jadi kalian ini pembohong nanti dari kiamat. Itu Pak, nggak bisa ngelak mereka itu. Dikatakan seperti itu ya sudah menerima. Siapa itu? Orang Yahudi. Famadza tabghun, apa yang kalian inginkan? Ini adalah cerita tentang alam mahsyar. Di ujungnya nanti seperti itu. Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, atisna rabbana, wahai Tuhan kami ini kehausan. Fasqina, berikan minum kepada kami. Kemudian fayusyaru ala tariduna fayusyaruna ilan nar. Allah memberikan isyarat ke sana itu. Itu ada kayak api, kayak air. Itu fatamurgana. Datanglah ke sana. Itu Pak, ditunjukkan. Ketika ditanya apa yang kalian inginkan, kami kehausan. Di hari kiamat, di yaumul mahsyar itu orang Yahudi kehausan. Orang mukmin tidak kehausan. Karena apa? Bisa minum telaga Kautsar. Alhamdulillah. Makanya udah betul Pak, Bapak sholat, ngaji, itu betul. Sampai mati jangan ditinggalkan. Itu istiqomah. Itu susah, iya memang. Gak ada sesuatu untuk mendapatkan itu di dunia dia tidak susah dulu, harus susah. Itu. Nah, terus kemudian ketika ditunjukkan sana itu, tuh lihat, ada kan kayak ada air itu yang tampak. Datanglah ke sana, datang. Ternyata apa di sana? Ternyata di sana adalah api neraka. Seolah-olah ada airnya di sana. Sehingga mereka itu digiring semuanya, bukan mendapatkan api, bukan mendapatkan air, ternyata mereka masuk ke dalam neraka. Itu ke dalam neraka. Itu adalah orang Yahudi. Yahtimu ba'duha ba'dhan fayatasaqqatuna finnar. Mau balik nggak bisa. Jadi yang depan begitu, di sana itu ada air gitu. Rebutan kan itu. Ternyata neraka, ayo balik-balik, tabrakan kan itu. Itu tabrakan mereka. Sehingga dorong-dorongan terjadi. Yang sini sudah dekat dengan neraka pengen balik, yang ini melihatnya air itu, sehingga terjadi dorong-dorongan terus masuk ke dalam neraka semua. Orang Yahudi, tentunya yang menyembah bukan Allah itu, mengangkat Uzair sebagai putra Tuhan. Tapi Yahudi yang beriman yang surga itu. Nah, ini Yahudi yang dia mengangkat Uzair sebagai putra Allah. Orang Nasrani juga sama. Seperti itu kondisinya nanti di alam akhirat. Nah, sekarang tinggal penyembah Allah. Itu yang menyembah Allah gimana? Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha. Sudah enggak ada lagi yang menyembah berhala itu, Pak, sudah masuk ke dalam neraka. Yang orang Nasrani, orang Yahudi yang dia tidak menyembah Allah, menyekutukan Allah, sudah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk neraka. Di alam mahsyar masih ada orang. Kan tadi itu pengumuman, siapa yang kalian sembah waktu di dunia, ikutilah dia. Itu pengumuman itu diumumkan di hari mahsyar, di hari kiamat. Nah, di dunia juga sama.
orang yang mengikuti Tuhanmu, ikutilah. Ya kan? Tuhan itu harus diikuti. Di akhirat juga sama, Tuhan juga harus diikuti. Nah, tinggal di situ adalah orang yang menyembah Allah di akhirat. Ada orang yang barin, orang beriman tapi baik. Ada juga orang yang beriman tuh fajir, fasik dia, punya dosa, tapi punya iman dia. Itu Pak, punya iman. Atahum Rabbul Alamin. Kemudian Allah Rabbul Alamin mendatangi mereka. Udah nggak ada yang lain Pak. Itu di alam mahsyar itu. Kenapa kok orang beriman menunggu Tuhannya? Kok kalian masih di sini? Aku menunggu Tuhanku, katanya. Yang lain sudah ada Tuhannya, mereka udah berangkat. Kalian kok masih di sini? Ya. Itu kami menunggu Tuhan. Dikatakan ketika Allah datang kepada mereka, fi adna suratin minallati ra'auhu fiha. Allah itu menampakkan wujudnya. Makanya kan ada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Kan itu bisa melihat ketika mata ini itu sudah tidak lagi mata dunia, tapi mata akhirat. Kalau saat ini mata kita mata dunia, itu bisa melihat ini air, ini laptop, itu Pak Bagus, itu bapak kelihatan. Apalagi di sini ada uang, kelihatan gak itu? Kelihatan karena mata dunia bisa melihat apa yang ada di dunia. Suruh melihat Allah bisa mata dunia? Tidak bisa. Jangan kayak Bani Israel pengen melihat Allah, nggak percaya. Mana Allahnya? Kami ingin melihat langsung, wah malah disambar petir dia. Itu Bani Israel itu Pak. Jadi mata dunia nggak bisa melihat Allah. Nanti waktu di akhirat, mata akhirat bisa melihat Allah. Ini diantaranya fi adna suratin, dengan gambar, dengan wujud yang bisa dilihat oleh manusia dengan mata akhiratnya nanti itu. Terus terjadi dialog di situ. Madza tantadzirun? Apa yang kalian tunggu? Bukankah ada pengumuman setiap umat disuruh mengikuti apa yang mereka sembah? Nah, orang beriman itu Pak mengatakan faradnan nas fid dunya ala afqari ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum. Kami ini beda dengan orang-orang. Orang-orang itu menyembah ini, kami tidak. Itu kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan mereka. Lah terus kami saat ini menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Bapak pernah melihat Allah di dunia? Enggak pernah tak? Jadi belum pernah melihat langsung, jadi tidak tahu. Tapi mereka kok bisa mengikuti Tuhannya? Karena mereka melihat Tuhannya. Iya kan? Kelihatan. Oh ini siapa? Ini Tuhan kami, Lata Uzza. Kelihatan tak itu? Jadi kenal mereka dengan Tuhannya. Kita nggak kenal karena mata dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirat itu Allah datang kepada kita. Kita ini sendiri juga nggak tahu. Gitu. Kalian tunggu siapa? Kami tunggu Tuhan kami. Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Yang mana ya? Gitu kan? Coba yang mana? Nggak pernah lihat. Ini tidak tahu. Akhirnya apa? Dialog itu. Ini kita nggak tahu Pak. Bukan penelitian ini. Wahyu. Begitu. Terus dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ana rabbukum, aku ini Tuhan kalian. Jadi orang mukmin kumpul-kumpul itu Pak, didatangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian tunggu? Orang-orang sudah berjalan semuanya mengikuti Tuhannya, kalian masih di sini. Kita bilang apa? Kami menunggu Tuhan kami. Terus Allah bilang, aku ini Tuhan kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban kita apa Pak? Jawaban kita itu ini Pak, la nusyriku billahi syai'a. Enggak,
Kami tidak menyekutukan Allah karena belum pernah melihat. Pernah. Di akhirat itu sampai masih bisa mengucapkan itu. Kami tidak menyekutukan Allah. Itu. Kami tidak menyekutukan Allah. Wah, itu diulang-ulang. Aku ini Tuhanmu. Itu dijawab pula, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga tidak. Marrotain aw salasa, diulang 3 kali. Itu Pak. Di Riyadhus Shalihin ada nggak Pak? Enggak. Di Sahih Bukhari dan Muslim Pak. Itu. Hatta inna ba'dahum la yakadu ayyanqaliba. Hampir saja ada di antara orang beriman ini ingin berpaling. Itu ingin berpaling meninggalkan tempat itu. Terus Allah bilang, hal bainakum wa bainahu ayatun. Apakah kalian punya ciri tanda yang kalian ketahui tentang Tuhan kalian itu? Fata'rifunahu biha, sehingga kalian tahu Tuhanmu itu yang mana. Pernah Pak? Tahu ciri Tuhan kita kayak apa? Nggak tahu tak? Nah, ada ayat itu, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat sekali, sehingga diibaratkan sampai dia angkat kelihatan betisnya. Berarti dia itu benar-benar itu bukan menyingsingkan lengan baju, tapi apa? Kakinya ini seolah-olah dia itu kalau lari biar cepat begitu. Nah, saat itu ketika ditanya, kalian tahu tandanya apa Tuhan kalian itu, sehingga kalian bisa meyakini Tuhan kalian itu? Terus orang yang beriman mengatakan, nah, ya kami tahu. Katanya seperti itu Pak. Jadi nanti kalau Bapak di akhirat kok mengatakan kami tidak tahu, itu naudzubillah. Harus mengatakan apa? Naam, itu. Jangan la. Tapi apa? Naam, ya tahu. Tapi harus tahu betul itu. Fayukshafu an saqin. Nah, setelah diperlihatkan itu, langsung kaget orang beriman ini. Benar ini Tuhan. Oh, saat ini kita nggak tahu seperti apa. Nanti pada saat itu, yang penting kita sholat, kita beriman, beramal soleh, itu nanti kita akan tahu. Sampai di akhirat digoda. Itu benar gak dia itu beriman? Aku ini Tuhanmu. Gak, kami gak akan menyekutukan Allah itu. Nah seperti itu. Tenang saja orang beriman nanti di akhirat. Kenapa? Dia tidak kehausan karena sudah minum telaga Kausar tadi itu. Masya Allah Pak. Seperti itu. Nah, setelah tahu bahwa itu ada Tuhannya, langsung kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sujud. Benar ini Tuhanku. Waktu di dunia kami sujud seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Nanti di akhirat kita benar-benar sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak mau kita? Itu kan orang-orang menghina, enggak kelihatan Tuhannya kok dia rukuk sujud seperti itu. Nanti pada hari kiamat. Makanya orang yang membiasakan diri saat ini untuk sujud, nanti di akhirat dia akan terbiasa. Ketemu langsung, Masya Allah langsung. Bapak itu membayangkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ingin melihat Ka'bah. Dalam gambar dilihat itu udah senangnya minta ampun. Sampai sana itu melihat langsung bercucuran air mata. Itu seperti itu pula. Dan ketika dikatakan saya ini ada Tuhan kalian, tandanya apa? Dibuka begitu. Oh iya, Tuhan kita ini langsung sujud Pak. Yang tidak bisa sujud siapa? Orang munafik. Kita ini bisa sujud karena Allah berikan sendi-sendi kepada kita. Orang munafik yang mengaku beriman itu masih ada barisan kita saat itu nanti di akhirat. Itu seperti di dunia mereka ada di barisan kita orang munafik. Di akhirat pun juga orang munafik, orang-orang seperti itu ada bersama kita. Di hadapan Allah kita bisa sujud langsung. Nanti mereka itu kaku, tidak ada
sendi-sendinya. Jadi nggak bisa tubuhnya ditekuk untuk sujud, itu nggak bisa. Orang-orang munafik itu. Maka dikatakan apa? Illa ja'alallah dhahrahu tabaqatan wahidah. Jadi satu tiang begitu, nggak bisa dipakai untuk sujud. Itu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Faqala ana rabbukum. Kemudian kita mengatakan anta rabbuna, engkau Tuhan kami. Nah, jadi di penghujung nanti yaumul mahsyar kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Kita sujud langsung di sana, Pak. Gitu. Makanya siapkan modal. Siapkan modal untuk bisa sujud langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang terjadi? Ini sudah ada ruhnya, jasadnya juga ada. Tsumma yudrabul jisru ala jahannam. Setelah itu Allah bentangkan jembatan di atas neraka Jahannam. Itu bentangkan jembatan di sana. Ini Shiratal Mustaqimnya itu. Dibentangkan jembatan di atas neraka Jahannam. Berarti orang yang tidak menyembah Allah sudah masuk berguguran, masuk ke dalam neraka. Jembatan itulah yang harus dilalui orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melalui itu. Seperti apa itu? Apakah dia itu jembatan yang lebar? Kecil. Sama rambut kita kecil mana? Kecil jembatan itu, rambut kita masih besar. Dikatakan pula jembatan itu ada jembatan yang tajam sekali. Sama pedang lebih tajam daripada itu. Kita orang beriman harus melewati itu. Ya, mending orang kafir masuk langsung neraka kok. Nggak ada hambatan. Tapi kita ini orang yang beriman, Pak. Makanya kan butuh persiapan dari kita. Itu. Bukan hanya itu. Apa dikatakan di sini tentang jembatan itu, Pak? Perhatikan. Dan itu yang harus kita lalui. Nggak ada yang lain. Kalian ingin ke surga kan? Ya, ini jalan satu-satunya. Jembatan itu. Itu enggaklah aku menyerah masuk neraka. Naudzubillah. Ya kan? Jadi sampai nanti di alam mahsyar kita dituntut untuk berusaha. Jangan menyerah. Itu. Makanya kan orang itu disuruh ujian, dikasih tahu nanti ada ujian, apa yang dilakukan? Persiapan kan? Ini Pak persiapannya. Ayo jangan ngantuk. Persiapan sekarang. Luar biasa ini. Jadi ujian kita di dunia suruh sholat, suruh ngaji, suruh ibadah. Nanti ujian kita di akhirat itu disuruh untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim itu. Ayo, kamu berhasil surga di sana. Padahal kita sudah punya iman kan itu. Di akhirat itu sudah punya iman. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih diuji untuk jembatan itu. Gitu. Nah, wa tahillus syafa'ah, saat itu syafaat dihalalkan, dibolehkan. Wa yaquluna, orang-orang yang punya syafaat itu mengatakan Allahumma sallim. Nabi kita mengatakan selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Qila ya Rasulullah wa mal jisr. Ya Rasulullah, seperti apa gambaran jembatan yang harus kita lalui itu? Hadis sahih ini. Jembatan yang harus kita lalui seperti apa? Nabi mengatakan dahdun, licin. Licin. Bukan keset. Licin jembatan itu. Muzillatun, menggelincirkan. Itu. Jadi jembatan itu sudah licin, bukan hanya sekedar licin, tapi dia itu punya sifat menggelincirkan setiap orang yang melewati. Bisa kita melalui. Licin. Mau pakai apa? Tidak ada persiapan yang bisa kita lakukan nanti dengan benda. Itu, aku mau bikin alat yang terbuat dari apa? Enggak bisa. Itu dahdun muzillatun.
fihi khatatif wa kalalib wa hasakun takunu binajdin fiha syaukatun yuqalu la sa'dan. Bukan hanya licin dan menggelincirkan, di sana itu juga ada bandulan besi yang berduri. Jembatan itu Pak, licin, menggelincirkan, ada bandulan, menghalangi setiap orang yang bisa lewat dengan sangat baik. Susah sekali rintangannya. Makanya betul kemarin itu mengadakan apa? Ujian nyali, yuk jalan gitu. Setiap bulan sekali ya Pak. Kemarin ada fotonya itu, Masya Allah. Itu untuk menguatkan diri. Itu ya, rehlah di sana, tadabbur alam. Itu, ini jembatannya kayak gitu. Sudah licin, menggelincirkan, ada rintangan yang berduri. Susah gambarannya. Mungkin kalau orang sekarang mendingan gak usah lah, nyerah. Lah terus aku mau berdiri di sini terus, udah mau digulung. Itu mahsyar nanti sudah hilang pula, nanti berubah. Yaum mahsyar cuma sehari kok. Itu ukurannya berapa? Jadi tadi itu jembatan yang harus kita lalui, licin, berduri, ada bandulan besi yang berduri. Kalau nggak pintar-pintarnya kita kena itu, jatuh ke neraka jahanam. Itu jalan tergelincir masuk ke neraka jahanam. Tuh, saya sih masih 40 tahun Pak, jadi masih bisa bersiap-siap. Ayo Bapak yang usianya sudah, jadi berdoanya Pak, ya Allah berikan umur panjang. Ngeri, iya kan? Atau kalau enggak, ya Allah berikan umur lagi dan beramal yang cerdas. Amalan sedikit pahalanya besar. Apa itu diantaranya? Dzikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Saat itu Juwairiyah radhiyallahu anha itu sebelum subuh itu udah zikir dia. Ditinggal Nabi ke masjid. Sampai setelah suruk itu Nabi pulang masih zikir. Kamu masih zikir Juwairiyah? Iya ya Rasulullah. Oh, aku punya zikiran. Kalau aku ucapkan itu pahalanya mengalahkan kamu yang zikir dari sebelum subuh sampai suruk. Nah, itu kalau orang nggak berilmu nggak tahu Pak. Itu kan nggak tahu. Nah, ini jembatan yang akan kita lalui nanti di akhirat Pak. Ya, ditambah lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jahanam itu punya jembatan di atasnya. At-taqu minas sya'ri, lebih kecil dibandingkan rambut kita. Rambut gimbal tebel Ustaz, setebel-tebelnya rambut itu masih kecil. Gimana? Kecil sekali itu. Berani kita itu tambang kecil, tali yang kecil terus kemudian kita itu menyeberang, susah. Digambarkan oleh Allah seperti itu. Wahatun minas saifi, lebih tajam dibandingkan pedang. Dah kecil, tajam, licin, menggelincirkan. Wah, itu mau sedikit saja itu udah nggak bisa kok, apalagi panjang Pak. Itu Pak tentang akhirat itu. Nah, kemudian keadaan di depan jembatan seperti apa? Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Cerita tentang apa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh orang Yahudi, "Assalamu alayka ya Muhammad." Itu jadi dia nggak mau panggil Nabi Pak, ya Rasulullah nggak mau. "Assalamu alayka ya Muhammad." Fadafa'tuhu daf'atan kada an yusra'a minha.
Faqala lima tadfa'uni. Kemudian sahabat Nabi itu mendorong dia, nama Sauban, didorong itu. Kenapa kamu mendorong diriku? Kata sahabat Nabi itu, kamu apa enggak tahu? Dia itu Rasulullah. Kata orang Yahudi, saya panggil dengan namanya, sammahu ahluhu, sama dengan keluarganya memanggilnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ismi Muhammad, namaku Muhammad, alladzi sammani bihi ahli. Orang Yahudi mengatakan, aku bertanya kepadamu wahai Muhammad, yanfauka syai'un in haddatstuka, dan ini akan bermanfaat kepadamu. Qala asma'u bi'udhuni, aku akan dengarkan. Fanakata bi'udin ma'ahu faqala sal, ayo berkatalah. Orang Yahudi berkata, ainan nas, di mana manusia ketika Allah bentangkan alam mahsyar tadi itu, iya kan, di hari itu ya, ketika bumi sudah berubah, Rasul mengatakan hum fi dzulmati tunal jisri. Jadi nanti ada jembatan, ya kan, berarti sebelum jembatan di situ kegelapan. Berarti Pak, yaumul kiamah itu hari terang, panas, orang berjalan. Menjelang di depan jembatan itu, orang yang beriman menemukan kondisinya sudah gelap gulita. Nggak ada yang pasang PCU, penerang jalan umum nggak ada. Terus kita mau pasang lampu di sana, nggak bisa. Jadi menurut riwayat ini, hari kiamat itu terang, panas, yang masuk neraka sana neraka. Orang yang beriman ini sampai di depan jembatan Shiratal Mustaqim dalam kondisi sudah gelap gulita. Mau apa coba? Jembatan yang kecil, tajam, berduri, licin, menggelincirkan, gelap. Apa ada yang bisa menolong kita? Itu gelap. Jadi hum fi dzulmati, kata Nabi, depan jembatan itu kondisinya gelap. Jadi seolah-olah menjelang orang itu harus meniti jembatan itu dalam kegelapan. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ini ayat Quran. Dalam kegelapan itu Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan cahaya kepada orang yang beriman tadi itu. Nuruhum yas'a baina aydihim. Allah berikan cahaya di depan mereka menjelang menyeberang jembatan itu. Itu pertolongan Allah pertama, Pak. Iya kan? Gelap. Oh, salah langkah, jembatannya itu enggak diinjek karena gelap. Lewat itu apa yang terjadi? Masuk ke dalam neraka jahanam. Maka ketika dalam kegelapan harus menyeberangi, jembatan itu kecil sekali, yang dibutuhkan adalah cahaya. Makanya muncul saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya untuk orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim. Di situ al-mu'minin wal mu'minat. Makanya sampai mati harus tetap beriman. Nanti saat itu, Pak, beriman ya, janji lo ya, janji. Nanti ketemu saya di sana insya Allah. Saya nggak boleh mendahului Ustadz. Ustadznya suruh di depan, belakang Ustadznya. Tuh, terus busrakumul yaum, kabar gembira untuk kalian. Jadi kalau sudah dapat lampu itu, Pak, masih lumayan itu. Itu orang beriman. Yaqulul munafikun, kata Allah. Orang munafik laki-laki dan perempuan itu berkata, lilladzina amanu, kepada orang yang benar-benar beriman karena punya apa? Lampu tadi itu. Ungduruna,
tunggulah kami. Jadi di depan jembatan Shiratal Mustaqim itu Pak, gelap. Orang yang beriman diberi lampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berangkat. Itu kan orang yang munafik ini itu nggak punya penerang dia. Melihat kita ini berjalan maju ke depan dengan lampu, orang munafik bilang, tunggu kami. Itu naktabis min nurikum, kami minta cahaya sedikit dari kalian. Kata siapa? Orang munafik. Kilarji'u wara'akum, balik ke belakang, ke kami, kata orang munafik itu. Faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babatinhu fi rahmah. Kemudian Allah itu berikan gambaran di situ. Ada penghalang begitu, ya. Jadi orang munafik itu tidak kebagian lampu. Nah, itu hati-hati. Munafik gayanya saja beriman, nanti di akhirat dia tidak dapat lampu. Berarti kamu munafik waktu di dunia. Gak dapat lampu dia, gak dapat penerangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia teriak-teriak panggil kita orang yang beriman, kita tetap melangkah, tidak mau balik ke belakang. Terus ada sur itu kayak pembatas itu Pak. Nah, di situ yang sebelah dalam sana orang beriman itu rahmat Allah diperlihatkan, surga dan kenikmatannya. Wadhahiruhu, yang sebelah dia dekat dengan orang munafik, dia itu melihatnya apa? Azab. Itu orang munafik. Ini dalam surat Al-Hadid, cerita tentang jembatan. Alhamdulillah, orang mukmin berhasil menyeberang jembatan. Wa inna minkum illa wariduha, wahai orang beriman, setiap kalian pasti harus melewati itu. Hatmam maqdiyah, ini sudah keputusan dari Allah, jadi kalian harus mengikuti. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak kuncinya untuk bisa menyeberangi jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang licin dan menggelincirkan, yang ada bandulan yang menghalangi setiap orang yang lewat, gelap gulita. Orang yang bertakwa ini diselamatkan oleh Allah. Jadi kita sendiri itu sebenarnya tidak sanggup, gak sanggup begitu. Nah, orang yang bertakwa itulah yang diselamatkan oleh Allah. Jadi orang itu bisa menyeberang kalau Allah memberikan keselamatan. Allah yang menyelamatkan. Ayo aku bantu. Nah, itu baru bisa selamat. Makanya alhamdulillah Pak, kita ini jadikan orang bertakwa. Sholat kita laksanakan, ngaji kita laksanakan, berbuat baik kita laksanakan, itu alhamdulillah. Terus jangan terus kemudian kita sekali-kali mau maksiat, jangan. Itu gaya tuh, jangan. Jadi itu berarti apa kuncinya untuk selamat dari jembatan yang luar biasa ini? Kuncinya adalah ketakwaan kita. Wa nadharu zalimina fi jithiyah. Dah, kita tinggalkan orang zalim, biar dia jadi bangkai atau apa terserah. Kami tinggalkan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah. Seperti apa? Fayamurul mu'minuna katarfil ain. Orang mukmin itu Pak, itu bisa menyeberangi jembatan tadi itu katarfil ain, kedipan mata. Langsung Pak. Alhamdulillah, semoga kita termasuk katarfil ain. Summa wakal barqi, seperti kilat. Was. Syaratnya apa? Bertakwa. Orang mukmin seperti itu. Berarti ada mukmin yang bertakwa, ada mukmin yang tidak bertakwa. Wakarrih, seperti angin. Itu waqat-tair, seperti burung. Wa ka'ajawidil khayli warrukabi, seperti orang naik kuda. Fanajin, orang yang beriman tadi itu ada yang selamat.
musallamun, dia diselamatkan. Tadi itu. Semoga kita termasuk di antara yang 3 itu. Yang berapa tadi? Seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti orang yang naik kuda. 5. Ya, najin, orang mukmin selamat. Musallamun, benar-benar selamat. Selamat. Terus wa makhtusun, ada yang mursalun, ada yang dia itu selamat tapi udah koyak-koyak. Tadi itu kan perjuangan luar biasa itu, ya kan, masih kena duri itu tapi masih bisa selamat terus jalan lagi. Jadi sampai ujung di depan surga itu Pak, itu sudah berceceran darahnya itu. Makhtusun itu tidak selamat. Selamat tetapi dengan luka yang sangat banyak, luka parah. Wa maktusun fi nari jahannam, ada yang terpelanting masuk ke dalam neraka. Orang mukmin, naudzubillah. Ada orang mukmin seperti itu. Fayaburul mu'minun. Orang mukmin ini harapan kita itu bisa melewati seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti orang yang naik kuda. Ada juga orang mukmin itu najin musallamun, dia itu berjalan, dia selamat di sana itu, tapi dengan berjalan tuh miring-miring itu, tapi dia selamat sampai ujung sana. Itu orang ke-6 selamat. Ada juga yang selamat tapi makhtusyun mursalun, koyak-koyak, luka-luka. Ada orang mukmin yang dia terpelanting masuk ke dalam neraka jahanam, tapi mukmin dia, kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang tidak, terpelanting. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi'ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nari yaquluna rabbana kanu yasumun. Yang surga-surga tadi dengan beragam variasinya, orang yang sampai ujung sana, yang masuk neraka sudah masuk semuanya, sudah selesai semua. Allah bilang, apakah ada di antara kalian yang ketinggalan? Allah masih membuka peluang. Siapa tahu masih ada orang mukmin tapi tidak ada di pelataran surga. Itu orang yang ada di pelataran surga mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Wahai Tuhan kami, aku lihat saudaraku di sana di neraka, mereka puasa bersama kami. Kenal atau enggak berarti? Kenal. Yusallun, mereka dulu sholat bersama kami. Kenal atau tidak? Yahujjun, dia berhaji bersama kami. Dikenal orang atau enggak? Itu. Jadi kalau kita sholat, kalau kita menyendiri, orang enggak tahu kita sholat atau enggak. Kita puasa, kita menyendiri, orang enggak tahu kita puasa. Kita haji, orang enggak tahu kalau kita haji. Nanti kalau kita ini di neraka, naudzubillah, orang itu di surga, orang itu enggak akan menyampaikan permohonan kepada Allah. Enggak ada saksinya. Maka kesolehan kita disaksikan orang lain, itu menjadi modal kita nanti di alam akhirat. Sampai seperti itu kan? Wahai Tuhan kami, mereka itu dulu sholat bersama kami, mereka dulu puasa bersama kami, mereka dulu haji bersama kami. Itu. Terus kemudian apa kata Allah keputusannya? Keluarkan mereka. Man araftum, yang kalian ketahui waktu di dunia, mereka dulu sholat bersama kalian, mereka itu haji, mereka itu puasa. Keluarkan, panggil mereka. Allah berikan kesempatan kita untuk memanggil orang yang kita tahu bahwa dia orang soleh untuk keluar dari neraka. Ini sampai seperti itu Pak. Tapi dia sudah terpelanting masuk ke dalam neraka.
Jadi merasakan kayak apa. Nanti akhirnya masuk ke dalam surga itu tanya. Dia bilang, terima kasih, hatur nuhun. Untung kok kamu panggil saya, kenal saya. Kalau nggak kenal itu gimana gitu kan. Nah, terus yang di surga itu, hahaha, ketawa itu. Gimana rasanya neraka? Udah bahagia kan itu? Candaan juga nggak apa-apa, bahagia kok. Orang nggak bisa bercanda itu sedih terus berarti orang itu. Tapi itu hak disampaikan oleh Rasul SAW seperti itu. Jadi Pak Iwan nanti panggil saya itu. Oh jangan panggil lah, kita sama-sama di sana ya Pak. Jangan panggil, kita sama-sama di sana. Gitu. Siapa yang mau dipanggil oleh saya? Bareng aja. Hadis ya Pak. Saya juga nggak tahu kalau tidak ada hadis ini. Iya kan? Saya tahunya bala-bala itu enak karena pernah merasakan. Nggak ada tapi. Ada. Itu. Lah mau apa? Hadis Nabi yang sahih juga nggak mau. Itu. Seperti itu Pak. Jadi kesalehan kita. Jadi kalau kita kumpul dengan orang saleh, insya Allah bermanfaat nanti di akhirat. Itu ya. Masih belum paham juga ya, na'udzubillah. Fayuqalu lahum akhriju, keluarkan yang kalian kenal. Nah, jadi kalau kita ini kumpul orang saleh, alhamdulillah Pak. Tuh. Saya nggak tahu namanya bapak lu ya. Oh Pak Dedi, mana Pak Dedi? Oh, iya. Dipanggil. Fatuharramu suwaruhu 'alan nar. Gitu diharamkan. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Akhirnya banyak orang itu dikeluarkan dari neraka. Itu. Ada yang dia itu sudah masuk neraka itu apa mencicipi panasnya neraka itu sampai betisnya. Ada yang sampai lututnya. Oh itu. Ya saya kena neraka sampai sini itu. Iya tapi saya nggak mau Ada yang kayak gitu. Summa yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Itu masih ada, ya Allah perintahmu untuk kami. Kata Allah, irji'u. Udah yang kamu kenal sudah kamu panggil semua, sudah. Udah ada di atas semua, sudah. Itu. Coba kamu lihat lagi ke neraka sana. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min khairin fahrijuhu. Kamu lihat di antara penghuni neraka, kalau memang ada di antara mereka itu pernah berbuat kebaikan walaupun sedikit, keluarkan. Itu kan? Jadi ini kadang pentingnya berbuat baik diketahui orang lain. Tetapi bukan niat kita untuk dipuji. Fayukhrijuna khalqan katsira, diambil semua. Masih ada lagi perintahmu ya Allah, kata ahli surga itu Pak. Allah bilang, kamu lihat neraka lagi. Siapa tahu di antara mereka itu ada yang berbuat baik, keluarkan mereka, dikeluarkan. Terus seperti itu. Rabbana la nadhar fiha mimman amartana ahadun. Irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min khairin fa akhriju. 3 kali berarti. Itu balik lagi. Oh masih ada sana tuh. Weh sini itu lahir. Ada sana ada. Seperti itu Pak. Rabbana la nadhar fiha khairan. Terus di dalam surat An-Nisa, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan mendolimi sedikit pun juga. Walaupun orang itu punya kebaikan, walaupun sedikit, pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, amal soleh, amal baik. Tadi itu kumpul orang soleh bermanfaat. Terus sekarang apa? Berbuat baik walaupun sedikit juga bermanfaat. Itu walaupun sedikit juga bermanfaat. Fayaqulu Allahu azza wa jalla syafaatil malaikat. Malaikat memberikan syafaat pertolongan. Wan nabiyun, para nabi. Orang mukmin juga bisa memberikan pertolongan.
Jadi kalau gambarannya seperti ini, orang mukmin bisa membantu orang lain kapan? Kalau sudah berhasil menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim tadi itu. Tuh, ya. Nah, biar cepat habis. Kayaknya sudah cukup sampai situ. Iya, sudah terakhir. Ini Pak, ini riwayatnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah ya? Sudah ya? Selesai. The end. Sudah selesai. Ya, nggak ada nextnya. Karena untuk pembahasan tentang surga kayaknya sudah ada yang menyambung. Jadi Bapak ikuti dia. Kalau serial perjalanan ruh, saya cukupkan sampai Shiratal Mustaqim. Ya, seperti itu Pak. Jadi pelajaran yang kita ambil bahwa Shiratal Mustaqim itu merupakan ujung dari hari mahsyar. Di situ posisi orang beriman saja, baik yang beriman atau munafik. Yang menyembah selain Allah sudah masuk ke dalam neraka. Yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim hanya orang yang beriman. Ya, dalam keadaan gelap gulita. Jembatannya kecil, tajam, licin, menggelincirkan, dan ada bandulan berduri. Mudah atau susah? Susah. Itu kan? Orang yang beriman mendapatkan cahaya. Orang munafik tidak dapat. Orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Ada yang berhasil sampai ujung seperti orang berkedip. Wah, sampai. Itu kan Pak? Itu. Ada yang sampai, orang beriman itu sampai bisa menyeberang itu seperti kilat. Celeret, dah selesai. Ada yang dia itu sampai sana bisa menyeberangi seperti angin, bus. Angin kencang itu bermanfaat Pak nanti. Ya kalau angin bertiup sepes lambat sekali. Nah, air gemuruh, air kencang itu nanti kita butuhkan ketika nyebrang Shiratal Mustaqim di bawah angin. Wus, dah sampai kamu. Ada yang dia itu sampai selamat menyeberang itu seperti burung. Ada yang seperti naik kuda. Ada yang dia itu nggak tahu merangkak, nggak tahu apa seperti itu sampai dan tanpa luka dulu, tanpa luka. Ada juga orang beriman ini yang dia itu sampai, tapi di ujung sana koyak-koyak semuanya. Iya kan? Ada juga yang dia itu melangkah langsung jatuh. Dia itu bergantungan tapi akhirnya jatuh makdusun. Bawahnya neraka jahanam. Ada juga yang seperti itu. Ya, apa yang menyebabkan dia itu cepat ini? Kualitas iman dan kualitas serta kuantitas amal soleh. Iya kan? Kualitas keimanan kita, kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Seperti itulah nanti kita itu menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu jembatan Shiratal Mustaqim itu. Kalau Allah sampaikan unajjil ladzina taqaw, kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Jadi itulah yang harus kita pegang. Ini Pak, selamatkan kami dari dahsyatnya alam akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf selama ini tentang serial perjalanan ruh manusia. Saya cukupkan sampai ruh manusia di penghujung alam mahsyar jembatan Shiratal Mustaqim. Silahkan kalau ada yang didiskusikan, disampaikan, kami persilahkan. Ya, yang dekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang karena tekanan paksaan, karena takut disuruh menyembah itu, di mana tetap itu berdosa karena paksaan itu. Sekian, terima kasih. Ya. Yang berdosa yang memaksa untuk berbuat jahat. Kalau orang yang terpaksa, dia bisa jadi tidak berdosa,
Tapi kalau dia itu dipaksa terus menikmati, saya terpaksa Ustaz, tapi nikmat. Oh, itu namanya apa? Terpaksa membawa. Dia dipaksa, saya dipaksa untuk menyembah Fir'aun, tapi kamu menikmati. Oh ya, berarti dia itu termasuk berdosa juga. Itu ya. Lah iya. Ya. Ya kalau dia tidak bertobat sebelum mati, ya kan? Keterpaksaan dan dia tidak ingin berusaha untuk keluar dari kesalahan itu, ya, selama itu dia berdosa. Makanya apa? Lingkungan itu pun juga mempengaruhi kita, ya kan? Kalau kita ini terpaksa di dalam lingkungan yang baik, ada dalam hati kita untuk tidak melakukan yang tidak baik, insya Allah Allah akan mengampuni dosa, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sholat terpaksa enggak? Ikhlas, insya Allah. Bapak kalau disuruh minum terpaksa atau enggak? Minum yang haram terpaksa. Kalau enggak ada yang maksa tetap minum, itu kan namanya apa? Keterusan tuh itu. Nah, itulah berdosanya. Jadi ketika Fir'aunnya tidak lihat, harusnya dia istighfar, berbuat baik. Ketika Fir'aunnya tidak ada, harusnya dia berhenti menjadi orang yang tidak baik. Tapi ketika Fir'aunnya tidak ada, dia tetap melaksanakan perintah Fir'aun dalam kejelekan. Yaitu apa? Keterpaksaan? Kan tidak. Orang terpaksa itu melakukan kalau dilihat, kalau diawasi, kalau ada yang melihatnya, seperti itu. Tapi kalau orang itu tidak dilihat juga masih melakukan seperti itu, nggak terpaksa, itu dia keterusan keenakan itu. Udah itu aja, ya. Jangan terpaksa kalau sholat. Sholat itu nikmat, Pak. Mau nggak? Kamu boleh nggak sholat tapi sakit. Pilih mana? Kamu sholat tapi sehat, sama kamu boleh nggak sholat tapi sakit. Nggak bisa apa-apa. Itu matanya aja ini gini, itu makan itu nggak bisa. Boleh kamu sholat sebisanya seperti itu. Atau kamu pengen sholat ke masjid tapi sehat, pilih mana? Pengen ke masjid ah? Jadi kita bisa ke masjid, bisa jamaah kayak gini kok nggak bersyukur, itu gimana coba? Bandingkan dengan orang yang terkapar di atas tempat tidur, dia sholat sambil tiduran seperti itu. Kita masih bisa ke sini, bisa nyapa saudara, kemana? Mau kemana Kang? Oh, itu masih bisa kok. Di rumah apa bisa kita? Teriak-teriak kayak gitu itu keakraban nggak bisa. Jadi bersyukurlah, jangan terpaksa. Apa bagus? Wallahu a'lam. Bagus dulu. Iya. Nanti itu disampaikan setelah itu digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi tahu kan itu? Kayak apa kondisi jembatan Shiratal Mustaqim itu? Maka para nabi itu yang sudah dijamin masuk surga itu, dia bisa memberikan syafaat itu sebelum menyeberang. Malaikat bisa memberikan syafaat sebelum menyeberang. Orang beriman, nanti dulu saya juga repot. Kalau udah sampai sana udah nggak repot, baru bisa menolong orang lain. Itu kan? Nah, makanya tadi itu di awalnya dikatakan yaquluna sallim sallim. Itu orang yang tanpa dosa, yang diampuni dosanya oleh Allah, tidak ada masalah dengan masalah di akhirat kelak. Dia bisa salim salim. Itu selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu maka di dalam riwayat yang lain disampaikan ketika itu sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya yang masuk surga duluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menangguhkan, nanti dulu ya Allah, aku akan memberikan syafaat. Itu kan? Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi sebelum menyeberang, bisa jadi setelah menyeberang. Kalau sebelum menyeberang, itu kan memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman. Ayo nyebrang, aku doakan, salim salim, begitu kan? Sampai muncul salim salim itu sebelum ada penyeberangan.
Tapi kalau sudah menyeberang itu riwayat yang ada apa tadi itu? Allah bilang, ayo orang beriman. Gitu. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu merupakan kasih sayang Nabi SAW. Kalau kita ini tidak disayangi oleh Nabi, peduli amat dengan umatku, terserah, aku masuk surga duluan. Udah menanti di situ kenikmatannya. Ayo, ditinggal Nabi kan kita? Tapi Nabi itu orang baik sekali, sayang sekali dengan kita. Dalam kondisi seperti itu mengangkat tangan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Seperti itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisinya pasnya di mana wallahu a'lam. Itu nanti kalau udah sampai sana saya kasih tahu, Pak Bagus, yuk bareng-bareng. Tapi yang jelas Nabi itu mengangkat dulu, nggak masuk surga terlebih dahulu. Bisa jadi sebelum Siratal Mustaqim, bisa jadi setelah Siratal Mustaqim. Seperti itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak bersalawat juga supaya didoakan oleh Nabi. Apalagi nanti, Bapak ya Jamaah Al-Islah, Nabi bilang seperti itu kan luar biasa itu. Padahal kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi SAW kenal kita. Dari mana? Bekas sujud, bekas wudhu dikenali. Ini, ayo, minum. Itu nggak usah pakai spanduk, nggak usah. Jamaah Al-Islah. Iya. Illa wariduha, itu disampaikan tidak ada seorang di antara kalian kecuali melewati. Jadi wariduha itu melewati Siratal Mustaqim, bukan masuk ke neraka langsung. Wariduha itu di tafsirnya itu apa? Melewati Siratal Mustaqim, bukan masuk ke dalam neraka. Itu mendatangi Siratal Mustaqim tadi, nyebrang itu. Jadi harus itu Pak. Kaki kita sanggup itu Pak, kecil loh itu. Lihat kecil kayak gitu, berani kita? Jangan-jangan putus, kecil gitu kan, gitu dah. Itu kalau kita, itu. Nah makanya disitulah nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa Nabi salim, kita akan semangat di situ. Masih ada waktu kan kita? Masih hidup kan itu? Nah itulah persiapan kita. Jadikan akhir kehidupan kita itu menjadi istimewa. Makanya Pak, umur yang paling berharga umur di akhir. Ujungnya itu tadi yang paling berharga. Semakin bertambah usia semakin berharga, semakin tua semakin mahal harganya. Tuh motor saya udah tua Pak, ada yang berani beli harga yang tinggi? Iya kan? Sekarang kan model dah. Kalau yang antik-antik harganya, jadi orang tua itu harganya mahal. Itu ya, itu Pak Bagus ya. Wallahu a'lam ya Pak. Islam mereka juga. Nah itu sering, kalau saya lihat konsep dasarnya itu udah, saya lihat itu banyak mereka menanamkan kebaikan, malah yang diharamkan lain tidak kebaikan. Itu memang konsep dasarnya kalau Islam kan sholat dan ibadah yang kita lakukan. Perbandingan di mana kan mereka juga yang mereka keturunan. Saya kalau lihat semua di sana. Iya. Jadi hati sanubari manusia itu memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut nafsu. Makanya dalam Quran disebut fa'alhamaha fujuraha
wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Allah itu yang menciptakan nafsu. Nah, dari diri kita ini ada potensi. Pasti diantara kita tahu, oh ini baik, ini buruk. Apapun juga agama mereka, keyakinan mereka, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah dipatrikan di dalam jiwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini baik, ini buruk. Itu ya, ini baik, ini buruk sudah ada. Itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Orang yang beruntung siapa? Orang yang menyucikan dirinya. Dari apa? Dari hal-hal yang buruk. Berarti sebenarnya masing-masing manusia itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi, tugas ulama, apa itu? Menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, mengingatkan manusia mana yang baik, mana yang buruk, memperingatkan manusia mana yang baik, mana yang buruk. Fir'aun tahu nggak yang baik mana, yang buruk mana? Berdasarkan ayat itu, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Asalkan dia itu punya hati sanubari, ada nafsu, pasti di dalam jiwanya ada baik dan buruk. Maka ketika dia menolong orang, dia itu menghukum orang, itu dia tahu, oh ini baik, jadi saya tolong. Menurut dia, oh ini buruk, ini saya tolong, begitu. Tetapi ada sisi buruk yang dilakukan dia. Apa itu? Togha, melampaui batas. Itu melampaui batas. Jadi siapapun juga di antara kita tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, terus kemudian ketika manusia sudah dibekali seperti itu, ya sejak zaman Nabi Adam terus sampai akhir zaman itu ada, karena Allah sampaikan, ya. Terus kemudian hati yang baik itu yang seperti apa? Nafsu yang baik itu yang seperti apa? Nafsu yang tahu siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya. Terus nafsu yang dia itu melaksanakan perintah Tuhannya. Maka di dalam menata hati kita ini supaya baik itu 3 hal, Pak. Benar akidahnya, benar ibadahnya, baik akhlaknya. Itu orang itu bisa jadi baik akhlaknya, tetapi akidahnya salah, iya kan? Tetapi ibadahnya salah. Maka apa yang terjadi? Dia tidak qad aflaha, belum sempurna dia akan berhasil. Karena apa? Baru satu. Dia hanya melaksanakan kebaikan, akhlaknya baik, tapi ibadahnya tidak baik atau tidak beribadah. Tetapi akidahnya jelek, dia tidak salah dalam menyembah. Itu. Maka orang-orang yang seperti itu belum menjadi qad aflaha, belum bahagia dia, belum berhasil. Karena apa? Hatinya yang seharusnya akidahnya betul, dia tidak. Hatinya yang seharusnya dia itu beribadah, dia tidak. Hanya dia berbuat baik. Ada orang-orang yang seperti ini. Itu kan? Orang-orang yang seperti itu. Nah, dia belum qad aflaha. Qad aflaha itu yang akidahnya baik, ibadahnya baik, amal perbuatannya juga baik. Dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi diutus. Dia menyimpang, yang dulunya menyembah Allah sekarang menyembah patung. Nabi Nuh diutus. Yang dulunya dia itu menyembah Allah, kemudian dia ternyata tidak menyembah Allah. Nabi Hud diutus. Jadi para nabi diutus kepada manusia untuk apa? Untuk mengingatkan manusia supaya akidahnya menjadi lurus kembali, sesuai dengan para nabi. Terus seperti itu. Orang yang tidak mengikuti ajaran para nabi, ya bisa jadi orang tersebut adalah baik secara duniawi, tetapi di hadapan Allah tidak termasuk qad aflaha man zakkaha. Itu kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya hak untuk menghukumi kafir atau mukmin kecuali ada dasarnya. Itu biar Allah saja yang menentukan kafir atau mukmin. Berikutnya tentang jembatan tadi itu, ya kan? Jembatan tadi itu yang seperti itu, ya,
Nah, dari awal itu mulai meniti itu, itu sudah luar biasa. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan orang yang bertakwa itulah yang akan diselamatkan oleh Allah itu. Orang yang bertakwa. Padahal dia punya amal soleh, dia punya keimanan. Iya, setiap orang yang beriman itu yang paling terakhir dia itu di hadapan. Jadi saya orang jalan itu, yang ini jalannya ke sana, ini jalan ke sana. Dia itu nanti di hadapan Siratal Mustaqim. Di situ ada orang mukmin, ada orang munafik yang ngaku beriman. Itu kan ada pengikutnya Nabi Musa. Ada Nabi Musa, ada pengikutnya Nabi Musa yang bilang ud'u lana rabbaka tadi itu. Kamu punya Tuhan kan Musa? Coba bilang kepada Tuhanmu. Bilang apa? Turunkan supaya Allah memberikan kami air loh. Kamu yang butuh air, aku yang disuruh minta. Wah, itu mereka. Kayak bapak dan ibu itu kan datang ke Ustaz, ya Ustaz, supaya dagangan saya laris Ustaz. Dagangan siapa? Dagangan kami. Oh, daganganmu kok enggak daganganku? Ya kalau daganganmu kamu sendiri yang berdoa. Tapi minta siapa? Ustadznya yang berdoa, ya Allah berikan dagangan dia laris, kan gitu. Ya jadi minta orang lain untuk mendoakan. Itu seperti itu. Apa itu nggak boleh? Boleh. Boleh. Seperti itu boleh. Tetapi kan sebenarnya orang itu punya peluang berdoa sendiri, tapi terkadang minta orang lain. Orang lain berdoa untuk kebaikan kita. Orang lain berdoa untuk kemaslahatan kita. Nah, seperti itu orang-orang yang beriman dan orang munafik di depan jembatan Siratal Mustaqim itu sesuai dengan keimanannya. Kalau benar-benar beriman nih, ada cahaya yang mengantar kamu. Enggak punya iman karena dia munafik saja, padam cahaya itu. Des. Yang tadi itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga keimanan kita, jangan sampai kemunafikan itu menggerogoti keimanan kita. Terus dipupuk dengan apa itu? Pengajian. Semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada orang mukmin, ada orang yang munafik, ada orang yang amalnya bagus, ada amalnya yang sedikit. Nah, nanti itu kualitas dia untuk menyeberang jembatan itu seperti apa. Itu Pak gambarannya. Bapak mau yang mana? Seperti kedipan mata? Tuh. Mana Pak Iwan? Yang mana Pak? Jangan cuma milih, tapi juga ada amal. Kalau dia usah pingin seperti ini, hanya keinginan itu amani, hanya berangan-angan. Jadi kalau punya cita-cita, aku ingin bisa menyeberangi Siratal Mustaqim seperti kilat begitu, oh berarti amalnya harus baik dan banyak, gitu ya, baik dan banyak. Terus belajar lagi, biar apa? Amal sedikit, pahalanya banyak. Loh itu juga perlu ilmu itu. Amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Loh itu. Wallahu a'lam bishawab. Dah? Cukup. Ini enggak saya tutup soalnya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua jamaah Al-Islah, lingkungan Al-Islah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan penyakit. Seluruh yang hadir ini Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian, diberikan keberkahan ilmunya, diberikan keberkahan hartanya, diberikan keberkahan keluarganya. Aman, tentram, nyaman, penuh dengan kenikmatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita doakan saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah di Gunung Semeru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, mengganti musibah dengan yang lebih baik, kenikmatan yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah itu dengan kenikmatan yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini menjadi menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.